Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sofia Hasna dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 23 akan menceritakan mengenai organisasi Islam sebelum kemerdekaan yang ada di Indonesia yang ditugaskan oleh Ibu Retno selaku guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nahdlatul Ulama atau yang disingkat NU adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melambangkan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain, baik bersifat sosial, budaya, atau keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan Islam atau dunia Islam pada umumnya. Sejarahnya, akibat penjajahan maupun akibat kungkung tradisi telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa Indonesia melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal sebagai Kebangkitan Nasional. Masyarakat kebangkitan terus menyebar setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Merespon kebangkitan nasional tersebut, Nahdlatul Watan atau Kebangkitan Tanah Air dibentuk pada 1916. Kemudian pada 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri atau Kebangkitan Pemikiran sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujar atau pergerakan kaum saudagar. Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat dengan adanya Nahdlatul Tujar itu. Maka, Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi, juga menjadi lembaga pendidikan yang dikembangkan sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup atau lebih tradisional untuk mengikuti konferensi Islam dunia yang ada di Indonesia dan di Timur Tengah. Akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama. Pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 di kota Surabaya. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Ada banyak faktor yang melatar belakangi berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU. Di antara faktor itu adalah perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang menghendaki pelarangan Islam kembali pada ajaran Islam murni, yaitu dengan cara umat Islam melepaskan diri dari sistem bermazhab. Bagi para kiai pesantren, pembaruan pemikiran keagamaan sejatinya tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tetap tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan. Untuk itu, Jami'iyah Nahdlatul Ulama cukup mendesak untuk segera didirikan. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini,
Maka Kiai Haji Hashim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar, kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khitnah Nadlatul Ulama yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, politik. Nadlatul Ulama menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim akli atau rasionalis dengan kaum ekstrim nakli atau skripturalis. Karena itu, sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya Al-Quran, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realistis, empirik. Cara berpikir semacam itu dirunjuk dari pemikiran terdahulu seperti Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi atau tauhid atau ketuhanan. Kemudian dalam bidang fikih lebih cenderung mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan mengakui 3 mazhab yang lain, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, sebagaimana yang tergambar dalam lambang Nadlatul Ulama yang berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasyawuf mengembangkan metode Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Gagasan kembali ke khitah pada tahun 1984 merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah serta merumuskan kembali metode berpikir baik dalam bidang fikih maupun sosial, serta merumuskan kembali hubungan Nadlatul Ulama dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam Nadlatul Ulama. Yang dapat saya ceritakan mengenai organisasi Islam yang berdiri sebelum kemerdekaan di Indonesia. Apabila ada kesalahan dalam berucap dan berkata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.